Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen yang saya hormati, dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka semua yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan diskusi ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun semuanya berada. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan virus SARS-CoV-2. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 ini berawal di 2019 di kota Wuhan. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Sebagian besar yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala-gejala seperti demam, batuk kering, sesak nafas. Namun ada beberapa orang yang mengalami gejala berat seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dari 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. 3. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, atau orang yang memiliki penyakit tertentu, seperti perokok atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat beberapa SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Berikut adalah jenis varian tersebut. 1. Varian Alpha, 2. Varian Beta, 3. Varian Gamma, 4. Varian Delta, dan terakhir varian Omicron. Varian Omicron merupakan varian utama virus corona yang saat ini menyebar luas. Varian ini terdiri dari beberapa subvarian, yaitu BA1, BA1.1, BA2, dan BA3. Menurut data yang dirilis gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang, dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 2,6%. Jumlah ini menurun dari 3,4% pada bulan Januari 2022 lalu. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 5.903.461 orang. Saat ini, Indonesia sedang menjalani program vaksinasi atau vaksinasi COVID-19 secara bertahap hingga Juni 2022 menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama, 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua, dan tambahannya sekitar 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Dan adapun langkah yang harus dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 ialah 1. Memakai masker, 2. Gunakan tisu atau penutup mulut, 3. Mencuci tangan. Demikian penjelasan saya mengenai topik COVID-19. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.